Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pencuri mobil di Tulang Bawang ditangkap saat sedang bekerja di toko bangunan. Mobil kebalik. Mobil dan motor kecelakaan di Jalan Rusak, Kecamatan Limau, Tanggamus. Telah terjadi rumah roboh di Margoyoso, tempat wisata Simun ini. Sebuah rumah di Pringsewu roboh hingga rata dengan tanah akibat diterjang angin puting beliung. Enggak kerubuhan ini, rata dengan tanah karena kena angin. Allah, mobil kebalik. Jalan rusak di Desa Pariaman, Kecamatan Limau, Tanggamus menyebabkan banyak warga celaka. Banyak mobil hingga motor yang terguling. Kecelakaan dipicu kendaraan gagal melewati jalan yang menanjak akibat jalannya banyak batu dan berlubang besar. Selain menyebabkan kecelakaan, jalan batu tajam yang berserakan di sepanjang jalan ini juga kerap menyebabkan ban kendaraan bocor. Ini lewat sini mungkin ada batu yang runcing gitu terus kena ban, jadi akhirnya bocor, Mas. Bocor ya? Jalan rusak ini telah terjadi sejak lama namun belum kunjung diperbaiki pemerintah daerah Tanggamus. Selasa siang, warga menggelar aksi menanam pohon pisang di jalan rusak ini sebagai sikap protes mereka kepada pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki jalan ini. Tolong sama pemerintah lah. Jadi gimana ini tanjakan ini? Sudah banyak orang yang celaka, mobil terguling di sini. Jadi minta tolong saya ini sama pemerintah yang di atas, tolonglah di sini ini. Masyarakat kami ini menjerit semua karena jalan ini. Kontur jalan Desa Pariaman banyak tanjakan dan turunan yang curam sebab daerah ini berada di lereng bukit. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan karena menghubungkan ke banyak desa. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Berbeda dengan di Tanggamus, penderitaan warga dan petani kopi di Desa Campang 3, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat selama puluhan tahun akibat jalan rusak berangsur berakhir. Ini setelah sebagian jalan desa ini diperbaiki menggunakan dana desa setempat. Perbaikan jalan dengan dibangun jalan beton. Meski tidak bisa dilewati mobil ukuran besar seperti truk, namun ini sudah bisa memudahkan warga dan petani beraktivitas mengangkut hasil panen dari kebun ke pasar. Sangat membantu sekali. Ya, tidak memakan biaya cukup banyak. Kalau dulu belum ada bangunan ini, ngojek dari dalam mau bawa ke bos itu biayanya cukup lumayan. Dan sekarang nggak pakai ojek, bos sendiri, bos kopi itu ngambil ke rumah ngambil hasil bumi. Perbaikan jalan ini menggunakan dana desa karena permintaan bantuan perbaikan jalan kepada Pemkab Lampung Barat dan Pemprov Lampung tidak kunjung datang. Banyak manfaat, Pak. Salah satunya untuk antar jemput anak sekolah, keluar masuk ke kebun. Desa Campang 3, Lampung Barat berada di kawasan perbukitan yang dihuni lebih dari 1.200 orang. 70% warga Desa Campang 3 adalah petani kopi dengan luasan lahan mencapai lebih dari 1.300 hektar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Nangis, tapi gimana? Toko yang naik itu kan. Sedih ya Bu ya?
Dengan tatapan mata kosong dan sedih, wanita bernama Rina yang sedang belanja di Pasar Tugu Kedamaian Bandar Lampung ini mengeluhkan tingginya biaya hidup saat ini dampak kenaikan harga bahan pokok. Yang masih sekolah, mau ongkos setiap hari. Tingginya harga bahan pokok saat ini tidak sebanding dengan pendapatannya. Menurutnya, uang Rp100.000 saat ini tidak mendapatkan banyak bahan pokok saat dibelanjakan di pasar. Salah satu kenaikan harga bahan pokok terbaru adalah telur yang saat ini Rp28.000 per kilogram. Padahal pada 2 hari lalu harga telur masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Sudah kalau di pasar ini sudah 28, Jadi kalau di warung 29.30. Tahu nggak sih Bu penyebabnya naik? Ya nggak tahu, ini dunianya sudah paceklik loh Pak. Kayak mana semua harga dinaikin, coba guys. Anak-anak mau makan sampai kesusahan. Coba guys, solusinya kayak mana ini kalau semua terus naik itu. Para pedagang tidak mengetahui penyebab naiknya harga telur, sebab stok dan pasokan dari agen masih lancar. Mereka memperkirakan kenaikan harga telur karena 1 bulan lagi masuk ke Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru. Seminggu ini naik terus. Naik terus? Sebelumnya berapa Bu? Paling rendah itu kemarin 26. Sekarang? Sekarang udah 28-an lah. 28.000 per kilo. Tahu nggak penyebabnya apa sih Bu? Kalau menurut saya sih kayaknya menyambut Natal ini loh, soalnya orang pada buat kue. Oh, tambut Natal sama Tahun Baru mungkin ini. Tak hanya telur saja yang harganya naik, harga beras, gula pasir, cabai, hingga sayur mayur juga naik sejak lama dan hingga kini belum turun. Pemerintah didesak segera menurunkan harga bahan pokok supaya warga tidak kian terpuruk. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah sempat tertunda pengerjaannya, revitalisasi Pasar Pasir Gintung di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung dimulai. Selasa siang, sejumlah pekerja mulai merobohkan lapak pedagang. Untuk sementara, para pedagang dipindahkan di sekitar Jalan Pisang dan Jalan Manggis di sekitar Pasar Pasir Gintung. Para pedagang juga tidak keberatan jika dipindah sementara dan berharap pembeli tetap ramai. Lapak-lapaknya baru kemarin dibongkar ya? Lapak-lapaknya udah minggu yang lalu. Oh, lapak-lapaknya seminggu udah dibongkar. Orang pada buat dikumpulin sama orang-orang ngambil bersih-bersih itu loh Mas, kan ada bersih-bersihnya kan? Iya. Jadi dikumpulin sama orang-orang itu, makanya kita keluar juga. Oh, tapi ini pembangunan yang pasar sementara ini udah berapa hari dibangunnya? Udah berapa lama? Ada sebulan kali, tapi Ini? tempatnya baru hari Senin kemarin. Oh, udah sebulan dibangun, baru kemarin tempatnya. Oh, ya. Pasar Pasir Gintung akan dibangun menjadi kawasan pasar modern. Pembangunan Pasar Pasir Gintung tersebut bantuan dari pemerintah pusat dan menelan anggaran Rp35 miliar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.